Shalom, puji Tuhan, selamat kembali kita berjumpa di ibadah tengah minggu GPKDI Jemaat Eklesia Bandung. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita berdoa menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat hari ini, karena begitu besar kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami boleh memasuki hari-hari ke depan kami Tuhan. Kami percaya semua hidup kami ada dalam tangan-Mu, dalam aturan-Mu, dan dalam semua rencana-Mu. Oleh sebab itu Bapa, biar kami tetap menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berbicaralah Tuhan kepada kami, supaya kami boleh mendapatkan kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, supaya dapat berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan memberikan renungan singkat, dan saya beri judul, menyerah bukan suatu solusi. Terkadang manusia ketika menghadapi masalah atau persoalan dalam hidup mau menyerah begitu saja. Mau mengalah begitu saja dengan masalah hidup. Padahal ketika kita menyerah, kita kalah, kita tidak akan mendapat apa-apa. Yang ada seharusnya kita lakukan adalah kita tetap maju dengan penuh keyakinan, percaya bahwa Tuhan ada serta dengan kita, maka kita boleh melewati setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Sebab itu, menyerah bukan suatu solusi. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24, ditulis begini. Kisah Rasul pasal 20 ayat 24, tetapi aku, kata Paulus, tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, ketika Rasul Paulus dipilih menjadi seorang hamba Tuhan, dari awal perjalanan pelayanannya, begitu banyak tantangan, hambatan, persoalan yang dia hadapi dalam pelayanan. Pelayanan ini adalah di mana dia memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan begitu banyak orang ingin menghancurkan pelayanan Rasul Paulus, mau mencekal pelayanan Rasul Paulus. Tapi Paulus ini adalah orang yang memiliki ketekatan iman yang Tuhan berikan dalam hidupnya adalah dia pernah berkata, mati untuk Kristus itu sebuah keuntungan. Ya. Sehingga ayat ini muncul dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Nah, ini sebuah ketekatan dari Rasul Paulus, bahwa nyawa sekalipun dia akan berikan kepada Tuhan di dalam pelayanan. Kenapa hal ini terjadi? Karena sekali lagi, tidak sedikit hambatan, tantangan, bahkan banyak orang pada zaman itu ingin memencekal dia dan menghabisinya. Tapi itulah sikap kesatriaan daripada Rasul Paulus, bahwa dia adalah seorang hamba yang dipanggil dan dipilih Tuhan
untuk mengerjakan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Rasul Paulus zaman itu. Nah, seorang perjuang memang perlu yang namanya ketangguhan. Seorang pejuang yang tangguh pasti dia tetap melangkah maju. Ya, walaupun ada kesulitan yang dia hadapi. Inilah Rasul Paulus. Ini pun dapat menjadi sebuah gambaran kita seorang yang beriman kepada Tuhan. Kita seorang yang ada di dalam Tuhan. Kita menjadi anak Tuhan memang harus berjuang. Harus menghadapi tantangan-tantangan persoalan hidup untuk meningkatkan keyakinan, kesungguhan, keimanan kita kepada Tuhan. Karena tanpa tantangan, kita bisa hanya berfoya-foya saja, berleha-leha saja. Jadi melalui tantangan kita melihat bahwa ada peningkatan iman yang ada dalam diri kita ketika kita hadapi tantangan itu dengan tetap percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan selalu menyertai kita. Kuasa Roh Kudus akan selalu membimbing kita, menuntun kita, sampai kita mencapai suatu akhir tugas perjalanan iman kita kepada puncak yang diinginkan Tuhan, yaitu kita memperoleh kemenangan yang abadi. Hidup adalah sebuah memang perjuangan. Hidup adalah sebuah pertandingan. Hidup adalah sebuah petualangan. Semua hal-hal yang di atas memang mungkin kita sedang hadapi hari-hari ini. Namun harus ada sebuah prinsip yang patut dipegang atau kita tanamkan dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Karena prinsip ini akan menjadi bekal hidup untuk memperoleh kesuksesan dalam kita mengiring akan Tuhan. Dan kita diajar jangan kita menyerah. Karena perjuangan hidup memang tidak akan pernah berhenti. Kita akan jalani. Pertandingan hidup kita terus kerjakan dalam iman kita. Dan juga petualangan dalam mengiring akan Tuhan. Kita memang kerjakan selagi kita hidup di dunia ini. Namun satu hal yang harus kita pegang bahwa perjuangan hidup, pertandingan hidup, pertualangan hidup, kalau kita minta disertai oleh Tuhan, kalau kita minta pertolongan dari Tuhan, kita akan melewati semua perjuangan hidup, pertandingan hidup, dan petualangan hidup ini dengan penuh kemenangan. Kalau kita minta kekuatan dari Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi ini digambarkan kita seperti ada dalam sebuah arena pertandingan. Dan Paulus bilang bahwa dalam pertandingan imannya, dia mengakhiri semua itu dengan baik. Dia mencapai semua itu dengan baik. Sehingga dia memperoleh iman dan memelihara iman itu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayat ini datang kepada kita. Kita belajar mengakhiri setiap pertandingan-pertandingan iman yang kita jalani di dunia ini harus diakhiri dengan baik. Banyak orang Kristen tidak mengakhiri kehidupan imannya dengan Tuhan dengan baik. Gagal. Bahkan meninggalkan Tuhan.
Dan akibatnya bukan lepas dari persoalan, tapi menumpuknya masalah, sehingga banyak orang hari-hari ini lupa dengan hal-hal namanya kebenaran, kebaikan, dan makin lama makin hancur, di mana dia disertai oleh kuasa kegelapan. Tapi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang taat akan Tuhan, mari akhiri kehidupan kita dengan memelihara iman, ketaatan kita, kesungguhan kita kepada Tuhan. Akhiri semua dengan baik, supaya mahkota tersedia bagi kita. Seorang pejuang harus memiliki sikap pantang menyerah untuk terus berjuang sampai meraih kemenangan. Gambarannya, seorang atlet, dia memiliki suatu ketekatan, satu prinsip bahwa ketika ada dalam pertandingan, dia harus menang. Dia harus berjuang untuk memperoleh hadiah. Dia harus berjuang untuk memperoleh piala kemenangan. Nah, dalam iman pun Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kita jangan menyerah. Kita harus tetap percaya, lawan setiap pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan, supaya kita memperoleh kemenangan yang disediakan Tuhan. 1 Timotius pasal 6 ayat 12. 1 Timotius pasal 6 ayat 12 katakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau diikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ini Rasul Paulus mengajarkan kita harus bertanding dan mengikrarkan bahwa dalam hidup ini tidak ada kekalahan. Dalam hidup ini selalu ada kemenangan. Dalam panggilan Kristus, dalam keselamatan, harus kita raih keselamatan itu. Jangan kita kalah dengan dunia, tapi mari kita kalahkan dunia dengan kemenangan. Perjalanan iman kekristenan tak ubahnya seperti seorang pejuang, ya, seorang atlet sekaligus seorang petualang. Kita berada dalam jalur itu dan harus berjuang terus hingga akhir, garis akhir, ya. Tetap berjuang sampai garis akhir, seperti yang dipesankan Paulus. Memang ada banyak tantangan dan rintangan yang mungkin kita lalui. Rintangan dan tantangan bagi seorang atlet, seorang pejuang dan seorang petualang bukanlah untuk dihindari, namun untuk ditaklukkan, dihancurkan, dikalahkan. Bagi kita sebagai orang percaya tidak ada kata menyerah. Karena kekuatan kita berasal dari pengharapan iman kita akan Tuhan. Kemenangan, hadiah dan upah dan jerih lelah dalam kita berjuang, Tuhan sediakan bagi kita. Sikap yang harusnya kita miliki sebagai orang Kristen adalah sikap pemenang. Jadi, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tetap berjuang. Tetap hidup kuat. Kita harus mampu melawan setiap rongrongan kuasa kegelapan. Kuasa-kuasa yang bukan datang daripada Tuhan, kita harus kalahkan. Karena kita akan disebut seorang pahlawan, seorang pejuang, dan memenangkan setiap pertandingan yang ada. Dengan iman kita kepada Yesus Kristus, kita pasti tampil sebagai seorang pemenang. Bahkan lebih dari itu, kita adalah lebih dari seorang pemenang. Karena sejatinya Yesus sendiri yang membantu menolong kita untuk mencapai kemenangan. Bagian kita adalah melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan setiap pertandingan-pertandingan yang kita hadapi. Dalam segala perkara yang kita lalui, Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara yang kita lewati, Tuhan ada di sana. Dan dia akan menyelesaikan dengan kekuatannya setiap perjuangan kita. Dia tahu mana yang terbaik buat hidup kita.
Percayalah kepada Tuhan dan percayakan hidup kita kepada Tuhan. Maka kita akan lihat Dia yang akan berjalan di depan kita sampai kepada garis akhir kemenangan kita. Tuhan membawa hidup kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan, akan menuntun langkah-langkah hidup kita dalam perjuangan kita. Memang banyak air mata, kesedihan, tapi percayalah Tuhan ada serta denganmu. Berdoa, serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuat kuasamu, supaya setiap perjalanan hidupmu, hidup kita selalu ada kemenangan. Jangan pernah menyerah, tetapi serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Apa yang menjadi perjuangan pergumulan kita dalam pribadi, rumah tangga, usaha kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Maka kita akan melihat kemenangan, lepas kemenangan kita akan peroleh. Bukan hanya di dunia ini saja, tapi sampai di dalam kerajaan surga kita akan disebut orang-orang yang mewarisi kerajaan surga karena kita sudah menang menghadapi setiap persoalan masalah hidup. Demikianlah firman Tuhan yang saya dapat bawakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kami percaya kemenangan ada serta dengan kami karena ada Tuhan Yesus bersama kami. Tolong kami Tuhan dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Biar Tuhan hadir di sana. Pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, baik dalam pribadi, rumah tangga, ekonomi, usaha, pekerjaan apapun yang kami hadapi, Tuhan tolong, Tuhan sertai, supaya kami boleh mendapat keberuntungan di dalam semuanya karena ada Tuhan di dalamnya. Kami yakin, kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Yang sakit, yang susah, yang bimbang, yang khawatir, yang menghadapi masalah, dalam nama Yesus Kristus, engkau akan mendapatkan jalan keluar. Engkau akan sembuh, engkau akan dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tetap serahkan ke dalam kuat kuasa-Mu. Tolong Tuhan, apapun yang terjadi dalam situasi keadaan di tengah-tengah bangsa kami, beri hikmat kepada pemerintah kami untuk menjalankan semua ini. Supaya pemerintah kami menjalankan dengan baik, dengan hikmat, dengan benar, dengan keadilan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sudah berdoa dan menyerahkan semuanya ini. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.